Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kami akan melihat cuplikan video dari Bapak Aing, dan mudah-mudahan dalam video ini banyak poin-poin yang kita ambil, poin-poinnya buat saudara-saudaraku di mana dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan yang sakit dan penyakitnya, yang punya hajat ibu ustazah pengajarnya, jangan lama-lama, kita akan lihat cuplikan berikut ini. Punya kepala sekolahnya, ini bapak gurunya. Ya, siap. Oke, sini duduknya sini. Di situ. Ya. Ada apa? Enggak sini aja. Oh, yang kemarin berselisih siapa? Saya. Ambil ke sini. Nah, oke. Ya. Duduk silakan. Jadi masalahnya gimana? Masalahnya Dari kelas 7 dia pernah kasus perokok. kenapa nggak dimasukin barak militer? Kan Subang dulu punya program yang di Angkatan Udara. Kenapa Bapak tidak ada upaya waktu itu dia untuk hari ini kita di Marinir? Kenapa tidak ada upaya bahwa ini anak nih, gubernur mengumumkan ada program barak militer. Kemudian Pemda Subang juga saya melepas. Kenapa anak itu oleh Bapak tidak dikirim? Posisi saya Pak waktu itu kan saya ngajarnya di kelas 9. Saya nggak ngajar di kelas 8, di kelas 7 saya nggak. Jadi karakter anak kelas 7 itu saya kurang hafal begitu. Oke, saya nanya kepala sekolahnya. Iya. Kenapa ada ruang program untuk memperbaiki mentalitas anak Bapak tidak melakukan rekomendasi? Kebetulan saya baru di sekolah, jadi gini, kita ngirim 4 siswa. Enggak, saya nanya enggak pasti siswa. Ini Kenapa kalau- anak ini enggak dikirim? Kalau di kelas 7 catatannya belum begitu mencolok, Pak. Begitu ada program, jadi ini masih bisa diatasi oleh sekolah. Kalau lihat di catatan, Buktinya nggak bisa. kenapa? Terbuktinya nggak bisa. Ada di catatan ibu ya. Ya artinya gini loh, ada ruang untuk memperbaiki mentality anak. Betul. Dan secara umum berhasil. Siap. Gitu loh, secara umum ya. Kenapa Bapak tidak memanfaatkan itu? Ini yang lalu ya. Saya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Kenapa siapa guru itunya? Oh, udah Guru pensiun, Pak. bimbingan ininya, konselingnya? Kebetulan tidak ikut Pak. Tidak ikut. Ada nggak guru bimbingan konseling? Ada. Oke, ada guru. Ini saya awal dulu ya. Ya, Artinya bahwa kita juga harus menyadari ada beberapa kelemahan yang kita miliki. Itu loh Pak. Bahwa yang pertama, ketika ada ruang yang diberikan tidak dilakukan. Yang kedua, guru bimbingan konselingnya memiliki kualifikasi enggak? Kan problemnya itu. Kan ini SMP ya. SMP itu kan tanggung jawabnya bupati, sebenarnya bukan gubernur. Gitu. Gubernur itu SMA dan SMK. Guru bimbingan konselingnya punya kualifikasi nggak? Konseling Bagian punya Pak. punya. Yang 2 orang memang lulusannya dari bimbingan konseling, Oh, konseling. ya, dari psikologi. Anak ini pernah ditangani oleh guru konseling, Sudah Pak, terus tidak ada perubahan. tidak ada perubahan. Ketika tidak ada perubahan, pernahkah Bapak dan Ibu guru menghubungi kedua orang tuanya, menyampaikan tentang problem Sudah anak ini? Sudah. Kapan? Dipanggil waktu tanggal ada buku catatannya. Ada catatannya? Setiap kasus Oke, mereka ada. tanggal berapa orang tuanya diberlakukan tentang perilaku anaknya yang genit pada saya anak-anak? Kapan? Waktu dipanggil waktu kelas 7 Waktu kelas ya, masih Sekarang kelas berapa ya? Kelas 8. Kelas 8. Waktu kelas 7 orang tuanya sudah dipanggil. Sudah. Waktu itu kasusnya apa? merokok sama Berkelahi. berkelahi. Oh, berkelahi sama berkelahi. Tanggapan orang tuanya? Saya yang hadapi guru BP Pak. Oh, guru BP. Terus kemudian pernah nggak dibuat perjanjian? Ini langkah-langkah hukum loh yang sering saya lakukan buat guru SMA. Karena SMP kan kewenangan dinas pendidikan kabupaten kan. Pernah nggak dibuat perjanjian antara sekolah dengan orang tua? Dilakukan di awal masuk, Pak. Iya. Semua. Ada nggak notar di pakai pernyataan di atas materai? Ya, kan itu jadi regulasi wajib, Pak. Ada pernyataan di atas Ada, materai. ya. Apabila anaknya mendapat hukuman tujuannya untuk pendidikan, Betul. bukan kebencian, Betul. bahwa tidak akan menuntut. Betul. Ada ya. Ada pernyataannya. Ada. Nah, oke, udah lengkap kan? Artinya seluruh rangkaian hukumnya lengkap kan itu. Kemudian kemarin tuh peristiwanya bagaimana? Kronologi awalnya begini Pak. Sekolah itu kan udah hampir 3 tahun tidak punya tembok itu roboh. Robohnya itu oleh siswa sendiri. Robohnya karena pemborongnya jelek bangunnya.
Kalau menurut saya Pak, ini kalau menurut saya. Kalau Kan harus jelas dulu. Iya, Pak. Karena nanti kalau ini masalah ini berkembang, Iya, betul. itu akan jadi pertanyaan, Betul. gitu loh. Robohnya itu karena kualitas bangunannya jelek, karena kontraktornya jelek, dirusak siswa. Pintu bolos Pak. pintu bolos. Pintu Dirusaknya bagaimana? Pertama dibolongin sedikit-sedikit Pak. Pakai bakanya. apa? Pakai peralatan yang ada di sana lah gitu Pak. Tembok. Iya tembok. Diketropnya pakai apa? Bisa pakai batu segala gitu Pak. ditekuk. Kalau temboknya tebal kan susah kalau pakai batu. Kebetulan ini temboknya itu yang Udah lama ya? itu Udah lama. nggak di. Oke, nanti saya lihat ke sekolahnya. Ya, siap. Saya lihat. Ini anak ini hobinya apa? Loncat pagar. Ya satu bolos. Iya. Pelajaran yang paling tidak disukai oleh dia apa? Kalau saya Pak kebetulan tidak mengajar di kelas 8. Enggak saya nanya aja. Apa? Ini pelajaran yang paling tidak disukai oleh dia sehingga harus bolos pelajaran apa? Sepertinya matematik ini guru matematik. Enggak Pak. Ibu pernah ngajar dia? Pernah ngajar Pak. Suka bolos nggak waktu itu ngajar? Kalau pelajaran saya mah enggak Pak, alhamdulillah. Artinya guru yang dia sebel, guru mana kan suka begitu. Iya. Ya. Nah kemudian anak itu loncat apa masuk ke dalam? Kayak direncanakan Pak Loncat. Ya. dari apa tembok dalam dia pakai kursi. Kemudian di luarnya juga ke kebun nanas misalnya dia juga pakai kursi lagi. Oh berarti loncat. Berarti bukan dibolongin dong. Bukan. Kalau yang terakhir udah dibolongin. Nah, sudah diperbaiki. Iya, Oke, iya. anak itu loncat. Iya. Terus setelah loncat pagarnya roboh. Enggak. Artinya bahwa anak itu tidak menjadi penyebab pagar roboh pada saat itu. Pada saat itu ya. Tidak. Ya kan? Iya. Kalimatnya ya. Loncatlah. Loncat. Terus ketahuan sama siapa? Siswa yang lain, siswa melaporkan Osis melaporkan. ke guru. Jadi di kita tuh sudah kayak pakai intel gitu siswa tuh. Oh, siapa yang maksudnya siapa yang melihat siswa yang loncat, maka tolong dilaporkan ke guru. Iya. Kalau gubernur loncat boleh lah. Nah, terus gimana? Terus? Ya, akhirnya itu kejadian di hari sebelumnya karena Sabtu Minggu kita libur, akhirnya Senin. Nah, Senin setelah upacara, jadi panggillah anak-anak yang loncat itu. Oke. Anak jadi peristiwanya kemudian anak yang loncat itu dikumpulkan. Dikumpulkan. Pada waktu upacara. Setelah upacara. Bukan. Kemudian pada waktu upacara itu kenapa? Setelah dikumpulkan tuh bagaimana? Dihukum kebetulan saya pelakunya, saya nampar anak itu. Oh. Ya, saya juga waktu SD pernah dicabok, Pak. Sama. Dulu saya punya guru almarhum, namanya di Purwakarta ya, dulu teman saya, Dr. Anang Abdurrozak almarhum. Ya kan? Gitu kalau di sekolah SMP Pasundan dia ngajar, SMA Pasundan. Kalau yang nakal tuh dibarisin depan, pak gitu loh. Zaman dulu, Pak. Nah, itu Bapak bagaimana waktu kemarin itu? Saya kumpulin. Kamu betul Bapak kapasitas sebagai apa ngumpulin siswa? kalau dikumpulin sama kesiswaan Pak, cuma saya nyamperin. Oh, dikumpulinnya sama bidang kesiswaan. Lokasi kesiswaan. Kemudian Saya menghadapi, kamu yang loncat pagar, tahu bahwa itu pagar itu baru selesai? Iya Pak, ngaku, pastinya ada. Saya tampar gini-gini. Kenapa Bapak nampar? Kan itu pasti pertanyaan kalau Bapak dilaporin polisi. Betul. Kenapa Bapak nampar? Sering dengan cara halus, tapi kok Nggak kapasitasnya sebagai apa Bapak nampar? Sebagai wali kelas? Sebagai guru BK? saya guru biasa aja yang betul-betul respect. Karena tanggung jawab moral Tanggung jawab aja. moral, Pak. Bapak bukan pembina OSIS? Bukan, Bukan guru BK? bukan. Bukan wali kelas? Bukan. Pokoknya tanggung jawab moral Tanggung aja. jawab moral, Geus panggilan. ambek aing ka budak teh. Ambek, kenapa? Gitu. Tapi ambeknya karena ambek ingin mendidik. Saya Pak, bukan untuk mencederai, bukan menyakiti. Dibarisin anak-anak itu. Dibarisin. Berapa orang? 8 orang. Semua dicabok kabeh. Ini cabokan ada. Tarik Pak. nyabokna. Upami tarik bisa aja anak itu pingsan. Oh, ini enggak. Ini pukulannya nyara tuh Oh, Pak. gitu. Gitulah. Gitulah. Upami Tampak dari Bapak nampar dalam tanda kutip ya. Betul, Pak. Ke-8 anak itu yang tukang bolos itu apa dampak? Kalau yang sekarang udah aktif lagi. Oke, aktif. Sekolah lagi. Terus kalau yang rame-rame keluar itu apa? Kalau yang rame-rame keluar itu kemungkin orang tuanya tidak terima. Artinya ada nggak orang tua yang datengin Bapak? Ada. Oke, yang diposting itu. Iya. Yang wajahnya dia nggak diliatin. Nggak diliatin. Cuman wajahnya Bapak aja sambil komplain. Kemudian datanglah ke Bapak komplain. Awalnya baik-baik Pak. Awalnya baik-baik ngobrol.
Betul, Bapak, saya mengakui bahwa yang menampar anak Bapak saya. Nah, udah enak ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia sendiri, kalau saya banyak saksi Pak di ruangan TIK. Tiba-tiba dia ngawarin HP, video saya sambil nunjuk, saya duduk kan. Oh, asalnya ngobrol. HP itu yang membuat dia nunjuk. Saya laporin kepada dia. Oh, itu bukan saya, Bapak ketemu saya langsung sekarang, nggak usah dilaporin. Alhamdulillah Pak, saya bisa ketemu dengan Bapak di laporan kepada Iya. dia. Karena kok kalau sikap saya jelas kan, pidato saya yang terakhir kan jelas. Betul. Terima kasih. Kan sikap saya jelas kan bahwa guru yang mendidik anaknya Iya. itu saya akan melindungi selama itu tujuannya untuk pendidikan, bukan karena kebencian. Tidak, Pak, tidak. Ya kan, itu loh. Kemudian Bapak di video, Di video. mau dilaporin sama saya. Iya. Nah sekarang Bapak sudah saya panggil, ya kan, sebelum dilaporin. Tapi nggak ada lapor polisi kan? Udah didamaikan. Damai yang kedua dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke, waktu Saya itu nggak mau Bapak ada damai. video sesuai dengan video yang saya lihat. Ya. Pelaporan Setelah PDM. itu saya pengen damai, tapi harus disaksikan oleh Kepala Sekolah. Kebetulan dengan Bapak ya Pak, nunggu Bapak. Nah, udah jabat tangan, saya langsung minta maaf Pak. Terus? Saya minta maaf kalau memang saya terlalu keras. Saya minta maaf. Udah jabat tangan, fotonya ada sekarang. Udah. Tiba-tiba malam-malam Ditelepon. saya telepon lagi. Ini kasus sebelum naik ke Polres, kita selesaikan dulu dengan kekeluargaan. Saya waktu itu pas pulang dari sekolah sampai sore saya nggak bisa buru-buru karena anak saya sakit. Kemudian pas Itu malam- setelah di video. setelah di video, setelah kejadian. Ini setelah minta kejadian maaf. ditelepon lagi. Iya, telepon. Ini saya memperlihatkan pisum Pak, surat pisum. Pisum. Pisum ya, pisum. Ya, pisum. Anaknya dipisum. Di pisum. Terus hasil pisumnya bagaimana? Nggak tahu, cuma di kwitansi 150.000. Oh, di pisumnya. Di pisumnya. Hasil pisumnya bagaimana? Sehat Pak. Oh, sehat. Sehat nggak? Sekolah. Anak Ada langsung tanda sekolah bengkak, lagi. ada tanda memar. Tidak ada. Ya sudah. Saya juga punya takaran lah, ini anak pantasnya segini. Oke. Setelah hasil pisum memperlihatkan koefisien 150.000, dari 150.000 itu mau gimana? Nah, ya ujung-ujungnya minta diganti uang pengobatan, terus saya keganggu kerja 2 hari atau sehari gitu, karena saya itu orang kerja ini. Saya jawab begini, saya ganti uang pengobatan kalau memang berobat, tetapi kalau yang lainnya saya siap mengganti sesuai dengan kemampuan saya. Oh, jadi Bapak diminta mengganti 150.000. Tapi belum, itu mah baru di perjanjian. Nah, Sebetulnya perjanjiannya hari ini jam 9. Terus dengan jam Bapak 10. bikin perjanjian? Sudah Pak di sini. Cuma belum ditandatangan. Cuma belum ditandatangan. Tadinya mau rencana hari ini jam 10 Pak. Enggak. Ini hasil kesepakatan berdua. Ini bukan urusan perjanjiannya, Pak. Ini adalah urusan esensi pendidikan. Kalau setiap siswa kemudian yang akan dididik oleh gurunya, kemudian gurunya pada akhirnya selalu menghadapi harus ganti rugi, baik material maupun formil, nanti guru akan cuek semuanya pada muridnya. Betul. Saya jadi kaku Pak. Itu nggak usah. Jadi cuek pada muridnya. Jadi nanti kalau guru murid yang bandel-bandel itu nanti gurunya nggak berani melakukan tindakan dan melakukan pembiaran. Jadi serba salah Pak. Kalau saya mau cari aman enak-enak aja sebetulnya. Tapi saya panggilan jiwa Pak. Oke. Kalau mau cari aman udah aja biarin anak-anak orang. Penting saya ngajar pulang. Oke, bagus Bapak guru sebagai bertanggung jawab. Bagi saya Bapak bagus, cuman mungkin tindakan yang dianggap melanggar ya, yang dianggap tanda kutip adalah menampar itu. Kan gitu loh, mungkin ya. Tapi kalau saya punya anak ditampar oleh Bapak karena kalau punya anak saya nakal misalnya naik pagar ke sekolahnya, pagarnya jadi roboh ditampar oleh Bapak, lapor ke saya tampar lagi. Kalau saya Pak, saya sama nih yang aja tegas. Ya, Nama kecil Pak. Artinya kalau saya, tapi kan setiap orang tua berbeda-beda kan. Jadi bingung melangkah saya. Nggak usah bingung melangkah Pak. Udah, oke. Yang pertama Bapak tidak usah memusingkan perjanjian ini. Dan tidak boleh juga, karena orang tuanya juga kan sudah nana tangan surat pernyataan.
Surat pernyataan itu dicantumkan nggak? Manakala orang tuanya tidak mentaati apa yang menjadi pernyataan atau melanggar, maka anaknya dikembalikan. Dikembalikan. Ada klausul. Ya udah, nanti kita pakai klausul itu, kita beradu. Saya akan dampingin bapak. Saya siapin pengacara. Ya. Nah, tetapi juga saya kan nanti harus mendengar juga orang tuanya. Saya pengen dengar juga orang tuanya apa yang menjadi alasannya. Kan saya berpihak nih bapak nih, saya kan harus objektif, ya. Dan kemudian nanti orang tuanya mau saya panggil juga. Saya ngerinya Pak, satu hari sebelum kejadian itu sekolah tetangga itu ada yang sudah main celurit Pak taburan. Iyalah itu kan anak main celurit, anak bunuh-bunuhan itu kan karena pembiaran. Iya, betul. Nah, Gubernur Jawa Barat hari ini dengan Polda Jabar karena cepat menangani, ya, agak reda dibanding dulu, ya kan? Betul. Dibarakin segala macam, walaupun saya dicaci maki, diejek segala macam, saya terus. Kenapa? Karena saya ingin memperbaiki mentalitas warga Jabar, ya. Jadi ya, bapak sekarang jangan dulu tanda tangan apapun. Nanti bukan urusan duit Pak, 150.000, 2 juta saya gantiin loh buat bapak. Kalau harus ganti, saya ganti. Tetapi itu bukan itu masalahnya. Kalau unsurnya pendidikan, kenapa juga harus ganti? Selama di sekolah anak itu kan anak saya juga Pak. Kan anaknya sudah normal sekolah lagi. Normal. Sudah biasa. Iya. Anaknya sudah menyadari belum? Kemarin juga sekolah ada Pak. Sekolah Pas Lagi anaknya sudah menyadari belum? sudah. Sudah menyadari. Mengakui dia salah. Sudah salah. Cuman orang tuanya yang belum menyadari. Iya. Betul. Ya udah, bapak santai aja. Pak. Gitu. Bapaknya juga gini, jangan takut. Mentalnya harus dibangun. Siap. Andai kata dilaporin polisi, bapak nggak ada masalah, saya siap menghadapi pidana yang akan dihadapi. Karena yang saya bela adalah core profesi saya sebagai guru yang harus menegakkan nilai-nilai etik. Gitu Pak. Gitu. Kita bantu Pak, saya dampingin bapak pengacara andai kata dilaporin. Tetapi yang untuk membuat perjanjian ini saya siapin pengacara buat bapak, ya. Tapi nanti orang tuanya bila perlu, ya kita rundingan aja, nanti kita undang juga ke keluarganya, kan lah dilaporin KDN. Nah saya sebelum dilaporin udah panggil bapak, gitu loh. Saya kan dengarnya bersepihak dari bapak. Nah saya kan nanti harus dengar dari orang tua agar saya juga bersikap adil. Gitu loh. Tetapi nggak boleh, pandangan saya nggak boleh kasus yang akan dilaporkan untuk pidana tidak akan berkasus kalau membayar dulu ganti rugi visum, ganti rugi tidak kerja. Menurut saya nggak harus. Nanti semua orang akan begitu, bahaya Pak. Nanti guru makin hilang wibawanya. Ya, gitu. Siapa? Gitu. Kalau menampar bapak dan bapak sudah mengakui sebagai kekeluaran dan kesalahan karena ada unsur kekerasan, ya nggak ada masalah. Itu kan harus diakui, kan gitu loh Pak. Saya sudah mengakui. Dan tidak boleh juga ada unsur kekerasan. Tetapi juga orang tua juga harus mengakui bahwa anaknya ini mengalami problem sosial lah saya menyebutnya, atau problem psikologi, yaitu suka merokok yang belum waktunya dan kabur. Dan orang tuanya juga kalau memang orang tuanya mengizinkan anaknya merokok nggak apa-apa Pak. Tapi nggak boleh sekolah tempat bapak. Kan sederhana. Ya kan? Nanti tanya, ridho nggak anaknya merokok? Kalau bapak ridho, ya nggak apa-apa. Tapi sekolah bapak tidak menerima anak yang merokok. Terus kemudian kalau orang tuanya juga bolehlah anaknya kabur, nggak apa-apa. Artinya dibolehkan. Menurut bapak bagaimana kalau anak kabur dalam setiap hari tidak menyelesaikan sekolah? Kalau kata orang tuanya nggak ada masalah, nggak apa-apa Pak. Berarti bahwa aturannya tidak boleh di sekolah bapak. Berarti silahkan sekolah di sekolah lain yang boleh merokok dan boleh kabur. Sederhana. Ya, gitu loh. Jadi dari sisi namparnya tetap bapak menurut saya tidak tepat menampar, gitu loh. Dari sisi nampar loh, kan gitu loh. Tetapi juga orang tuanya ke bapak harus minta ganti untuk tidak dilaporkan ke polisi. Menurut saya juga itu tidak tepat.